Halo semua, selamat datang di channel Chillin Time dengan gua Farel. Saatnya kita bersantai. Di video kali ini, gua akan membahas mengenai apa aja yang terjadi di chapter terbaru dari manga Sakamoto Days, yaitu chapter 200. Sedikit flashback, di chapter sebelumnya diakhiri dengan bangkitnya Ikari yang telah dilempar sebelumnya oleh Sakamoto. Dan sepertinya akan terjadi pertarungan antara Ikari dan Sakamoto. Penasaran dengan kelanjutannya? Yuk kita bahas. Sebelum memulai video, gua mau mengingatkan bahwa video ini sudah dipastikan mengandung spoiler berat. Dan untuk kalian semua yang masih stay di video ini, gua anggap sudah siap untuk terkena spoiler. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Let's go. Chapter 200 dibuka dengan Ikari yang berbicara pada Sakamoto bahwa seseorang pernah memberitahunya bahwa jika suatu hari ia bertarung dengan JEE, khususnya anggota Order, ia harus sangat berhati-hati. Dan Ikari tidak menyangka ternyata Sakamoto di depannya adalah anggota Order. Sesaat setelah mengatakan hal tersebut, Ikari langsung melemparkan senjatanya ke arah Sakamoto. Namun, dengan cepat Sakamoto berhasil menghindarinya. Ikari yang melihat itu langsung mengubah arah serang rantainya dan akhirnya berhasil menangkap Sakamoto dengan rantai miliknya. Ikari langsung melemparkan Sakamoto ke dalam kolam renang yang cukup dalam dan mengikat rantainya ke tangga kolam renang sehingga Sakamoto yang terikat dan tenggelam tidak akan dapat naik kembali ke permukaan. Sakamoto sudah mencoba untuk melepaskan diri dari rantai tersebut. Namun ternyata rantai itu adalah rantai khusus yang terbuat dari material khusus. Dan tidak hanya sampai situ saja, Ikari langsung ikut menyelam dan memukul Sakamoto dengan sangat kencang meskipun di dalam air. Ikari mengatakan bahwa umumnya manusia akan dapat menahan nafas selama 1 menit di dalam air. Mari kita lihat, kau akan mati karena tenggelam atau karena pukulanku. Namun kita dibawa berpindah menuju Shin yang menemui ayahnya. Shin di sini mengatakan pada ayahnya bahwa bom berada di ruang mesin bagian bawah. Dan ayahnya di sini sangat terkejut melihat Shin yang dapat mengetahui hal tersebut. Shin mengancam ayahnya bahwa ia akan menyampaikan hal ini ke Sakamoto dan dalam sekejap ia pasti bisa menjinakkan bom tersebut. Dan itu akan membuat posisi ayahnya sangat tidak diuntungkan. Shin mengatakan tujuannya menemui ayahnya adalah untuk memastikan apakah ayahnya layak untuk hidup atau tidak. Shin bertanya, mengapa dulu ia meninggalkannya? Di sini, ayah Shin menjawab bahwa ia tidak meninggalkan Shin, melainkan ia melepaskan Shin. Ayahnya melanjutkan bercerita bahwa saat itu, ayah Shin memiliki tugas untuk mengelola panti asuhan milik JAA. Dan karena ia tidak memiliki waktu untuk mengurus anaknya sendiri, jadi ia juga memasukkan Shin ke panti asuhan tersebut. Dari luar, memang terlihat seperti panti asuhan biasa. Namun di dalamnya, itu adalah tempat yang sangat brutal, di mana mereka melatih seseorang pembunuh bayaran. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pembunuh bayaran tanpa emosi. Dan program itu telah menelan banyak sekali korban jiwa. Ayahnya lanjut mengatakan bahwa Shin seharusnya bersyukur. Jika Shin tetap berada di sana, ia jamin Shin akan mati. Shin yang mendengar cerita ayahnya pun langsung berpikir bahwa sepertinya yang diucapkan oleh ayahnya adalah benar. Dan itu berarti selama ini ayahnya memang menyayangi Shin. Dan saat Shin menanyakan langsung pada ayahnya, apakah itu artinya ayah telah menyelamatkanku? Di sini, ternyata ayah Shin belum selesai berbicara. Sembari mempersiapkan pistol yang ia miliki, ia melanjutkan bahwa kabar buruknya adalah gara-gara ia melepaskan Shin dari panti asuhan tersebut, kini ia menjadi buronan JEE. Dan karena Shin lah, hidupnya jadi berantakan. Ia melanjutkan berkata bahwa ia menyesal dulu telah melepaskan Shin begitu saja. Membayangkan hal tersebut saja sudah membuatnya sangat muak. Tapi sekarang, setidaknya ia bisa mengobati rasa penyesalannya di masa lalu.
Kita berpindah lokasi lagi, terlihat Sakamoto yang ternyata telah ditenggelamkan selama 3 menit. Dan ia masih berhasil menahan serangan dari Ikari. Lalu Ikari melihat Sakamoto yang mengeluarkan pistol, dan Ikari di sini meremehkan hal yang dilakukan oleh Sakamoto. Dikarenakan hal itu adalah hal yang percuma. Tekanan air 800 kali lipat lebih kuat dibandingkan tekanan udara. Hal itu akan melemahkan kekuatan dan kecepatan tembakan peluru pistol. Sangat mustahil bagi Sakamoto dapat menembaknya dengan kondisi seperti itu. Tiba-tiba, Sakamoto mengeluarkan seluruh nafas yang ia miliki dan memasukkan pistol ke dalam kumpulan gelembung udara itu. Dengan begitu, kecepatan tembakan pistol akan menjadi normal dan tidak akan tertahan oleh berat air. Dan benar saja, tembakan Sakamoto mengenai lengan kanan Ikari dan membuat Ikari tidak sengaja melepaskan senjata miliknya. Namun, dikarenakan Ikari sedang dalam kondisi kehabisan napas, terpaksa Ikari harus naik kembali ke permukaan untuk mengambil nafas. Terlihat Ikari yang berdarah dan ia berkata bahwa ia telah meremehkan Sakamoto. Ikari tidak menyangka kalau Sakamoto akan mengorbankan nafas terakhirnya demi serangan tersebut. Dan terlihat di belakangnya nampak Sakamoto yang juga sudah keluar dari kolam renang. Sakamoto dengan cepat langsung berada di depan Ikari dan memukulnya dengan sangat amat kencang. Pukulan Sakamoto membuat Ikari akhirnya harus terpental ke dalam wahana perosotan. Bahkan saat di dalam perosotan pun Sakamoto masih mengejar Ikari dan menendangnya dengan sangat keras. Pukulan demi pukulan dilontarkan oleh Sakamoto, sehingga mengakibatkan wahana tersebut pun terlepas dari porosnya dan membuat mereka semua terlempar keluar. Sekali lagi, Sakamoto menendang wajah Ikari dengan sangat amat keras, sehingga mengakibatkan lantai tempat tersebut pun rubuh. Dan tubuh Ikari terjatuh tepat di atas Ando yang hampir membunuh anaknya sendiri menggunakan pistol. Ikari langsung meminta maaf pada Ando karena telah membuatnya terluka. Dan dengan wajah kesal, Ikari berniat membalas dendam kepada Sakamoto. Sementara itu, Shin terlihat masih syok dengan apa yang telah terjadi. Namun sayangnya, kita telah sampai di panel terakhir. Kita diperlihatkan Sakamoto yang muncul di belakang Shin dengan kondisi basah kuyup. Shin bertanya pada Sakamoto, kemana saja dirinya? Dan di sini, King Sakamoto menjawab bahwa ia habis berenang sebentar. Jawaban yang keren banget sih. Dia nggak mau ngebuat Shin khawatir dan menjawab dengan jawaban yang tidak membuat Shin makin panik. Oke, mungkin sekian video penjelasan tentang chapter terbaru, yaitu chapter 200 dari manga Sakamoto Days. Kalau ada kesalahan dalam video ataupun penyampaian yang kurang jelas, mohon untuk dimaafkan. Kalau kalian ingin request gua membahas manga atau anime lain, silakan boleh banget untuk disampaikan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe channel ini agar gua lebih semangat untuk upload konten ke depannya. See you on the next video. Chillin'.